Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada video kali ini, saya Miftahul Jannah, mahasiswi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menayangkan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen yang sangat cantik dan masih muda loh guys. Kira-kira siapa ya beliau? Ini dia, Ibu Neng Sri Nuraini, MPD. Halo Bu Neng, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang teori investasi dan tabungan dalam perspektif Islam. Materi ini terdapat dalam buku yang berjudul Ekonomi dan Bisnis yang ditulis oleh Dr. Edi Kurniawan dan terbit pada tahun 2014. Nah, teman-teman, kira-kira pembahasan apa saja sih yang masuk ke dalam materi tersebut? Yuk, kita simak bersama-sama. Ini dia. Pembahasan yang pertama yaitu investasi dalam perspektif Islam. Kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berinvestasi. Ketiga, bentuk-bentuk investasi syariah. Keempat, jenis investasi berdasarkan syariah. Kelima, risiko dalam berinvestasi. Keenam, spekulasi di pasar modal. Dan terakhir atau yang ketujuh yaitu teori tabungan. Oke teman-teman, langsung saja yuk kita simak materi kita kali ini. Di dalam materi ini terdapat dua kata yang sangat tidak asing didengar oleh masyarakat luas, yaitu investasi dan tabungan. Hal ini dikarenakan dua kata tersebut masuk ke dalam kekuatan besar di suatu kehidupan, yaitu aktivitas atau kegiatan ekonomi. Agar kegiatan ekonomi berjalan untuk mengutamakan kemaslahatan umat, maka di sini muncullah ekonomi Islam. Salah satunya yaitu kegiatan atau praktek dari investasi dan tabungan. Islam sangat mendorong umat manusia atau umat muslim untuk melakukan investasi dan bertabung. Hal ini sebagai wujud rasa syukur umat manusia karena telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam buku ini, yaitu tepatnya pada setiap pembahasan, terdapat jenis-jenis investasi menurut Islam dan risiko yang akan diterima oleh investor. Untuk menghindari risiko yang sangat merugikan, maka pembahasan ini pula menyertakan segala upaya-upaya yang berpedoman pada prinsip syariah, yaitu sebagai acuan selama proses berinvestasi dan menabung. Perlu kita ketahui apa itu investasi syariah dan bagaimana tujuannya. Marilah kita simak bersama-sama. Dalam slide ini terdapat hubungan antara investasi, harta, dan zakat, di mana ketika kita memiliki harta, maka kita harus atau diwajibkan untuk berzakat, dan bisa juga melakukan investasi. Menurut perspektif Islam, investasi kaitannya sangat erat dengan zakat, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, yang berbunyi wa aqamus sholata wa atuz zakah, dan artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, di mana ketika kita telah melaksanakan zakat di dunia, maka kita telah berinvestasi untuk di kehidupan akhirat. Selain itu, ketika kita sebelum melaksanakan investasi, tentu kita memiliki tujuan tertentu, yaitu salah satunya adalah untuk mengembangkan harta atau sebagai komitmen dari sejumlah dana di masa sekarang dan untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian, di dalam investasi ini terdapat harga, di mana akan terjadinya profit margin. Ini merupakan selisih dari nilai jual dan beli. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita melakukan investasi dan mendapatkan keuntungan, itu hal yang sangat wajar.
dikarenakan sebagai bentuk dari kompensasi setiap risiko yang terjadi. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berinvestasi. Prinsip-prinsip ini harus diperhatikan oleh investor syariah. Prinsip yang pertama yaitu tidak mencari rizki yang haram. Ini dapat dilihat dari bentuk zatnya atau dari cara mendapatkannya serta bagaimana ia menggunakan. Jadi tidak dalam bentuk yang haram. Kedua adalah tidak dizolimi dan tidak menzolimi. Misalnya tidak ada kecurangan selama proses berinvestasi. Ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Misalnya, ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan keuntungan yang didapatkan. Dan ini sesuai dengan akad yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat adalah transaksi dilakukan atas dasar ridho dan ridho. Misalnya, semua transaksi yang terjadi di bursa efek itu harus berdasarkan suka sama suka. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun itu. Kelima adalah tidak adanya unsur riba atau sebuah tambahan dana, maisir, perjudian, dan gharar, sebuah tipuan. Nah, dari ketiga unsur ini merupakan ketidakjelasan selama proses transaksi. Yang seharusnya dilakukan yaitu adanya unsur keterbukaan atau transparan. Nah, di sini sangat diharamkan adanya insider trading atau suatu tidak keterbukaan, jadi non-public gitu. Seharusnya itu adalah secara transparan. Pembahasan ketiga yaitu tentang bentuk-bentuk investasi syariah. Pertama, ada deposito syariah. Apa sih deposito itu? Jadi, deposito ini merupakan produk syariah yang dananya ini bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini tentu memiliki karakteristik. Yang pertama itu mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudorib. Nah, di sini perjanjiannya harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat. Kedua, penawaran dan penerimaan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pada karakteristik modal, jumlah modal harus diketahui secara pasti, termasuk jenis mata uangnya. Kemudian, modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset. Jadi menurut ulama fikih itu diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau histori pada saat mengadakan kontrak. Kemudian, modal mudharobah langsung dibayar kepada mudorib. Beberapa ulama fikih menyatakan berbeda pendapat, yaitu mengenai cara merealisasikan pencairan dananya. Ada yang berkata dengan langsung, yaitu dengan memungkinkan mudorib untuk memperoleh suatu manfaat. Karakteristik yang ketiga yaitu pada keuntungan, di mana dengan syarat keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada salah satu pihak yang harus memilikinya. Kedua, ada porsi bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama pada saat perjanjian. Ketiga, pemilik dana akan menanggung semua kerugian. Sebaliknya, kecuali kerugian itu timbul penghilangan dana oleh pengelola dana. Karakteristik yang keempat yaitu penarikan dana mudharobah ini hanya dilakukan pada jangka waktu tertentu atau sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bentuk investasi syariah yang kedua adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini dikenal juga sebagai bursa efek. Nah, di mana pasar modal ini terdapat dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual atau emiten dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, yaitu dengan menjual efek. Sedangkan pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan. Modal yang diperdagangkan ini yaitu modal dalam jangka panjang dan sangat menguntungkan. Bentuk investasi yang ketiga adalah instrumen dari pasar modal syariah. Pertama itu ada saham. Apa sih saham itu? Saham adalah suatu bukti kepemilikan
atas suatu perusahaan yang sudah memenuhi kriteria syariah dan saham ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Nah, saham itu terbagi lagi menjadi 3. Ada saham preferen, saham biasa, dan saham treasury. Nah, pedoman syariah yang digunakan saat bentuk investasi saham ini yaitu uang tidak boleh menghasilkan uang. Instrumen pasar modal yang kedua yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah ini merupakan surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah dan dikeluarkan oleh emiten. Nah, jenis obligasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu obligasi mudorib dan ijaroh. Mudorib ini bagi hasil, ijaroh ini sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis atau penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba. Kemudian pedoman pada obligasi syariah ini tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Instrumen ketiga yaitu ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghitung dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajer investasi berdasarkan prinsip syariah. Pedoman syariah dari reksadana ini adalah tidak ada unsur penipuan karena di sini nilai sahamnya adalah jelas. Masuk ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai jenis investasi syariah. Pertama itu ada tabungan bagi hasil. Nah, tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutalakoh. Nah, di mana dalam hal ini bank syariah diberikan kebebasan mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Kedua, adanya deposito bagi hasil. Nah, pada deposito ini juga merupakan mudharabah mutalakoh. Nah, ini merupakan produk investasi dalam jangka waktu tertentu. Dananya itu bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Kemudian nasabah bisa perorangan maupun badan. Nah, produk ini juga menggunakan prinsip mudharabah mutalakoh. Pembahasan yang kelima adalah risiko dalam investasi. Risiko investasi ini merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual dengan return harapan. Artinya, semakin besar kemungkinan perbedaan, maka semakin besar risiko yang akan dihadapi. Menurut Tendelilin dalam analisis tradisional, risiko total dari berbagai keuntungan bersumber dari 8 risiko. Pertama ada interest rate rise. Nah, risiko ini berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat suku bunga. Kedua, market rise. Risiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas atau surat utang yang bisa dicairkan. Ketiga, inflation rise. Nah, ini suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing power rise. Keempat, business rise. Ini risiko yang ada karena melakukan bisnis pada industri tertentu. Kelima, financial rise. Risiko yang timbul karena penggunaan leverage finansial oleh perusahaan. Keenam, liquidity rise, di mana risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu yang sekuritasnya itu diperdagangkan. Ketujuh, exchange rate rise. Nah, ini risiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs currency. Nah, yang terakhir ini atau yang ke-8 ada country rise. Nah, ini risiko yang menyangkut politik suatu negara sehingga mengarah pada political rise. Pembahasan yang ke-6 adalah spekulasi di pasar modal. Pada awalnya, kita harus mengetahui apa itu spekulan dan apa itu bisnis. Spekulan ini dianggap sebagai game of change, sedangkan bisnis dianggap sebagai game of skill. Maksud dari game of change adalah orang yang sangat berani dalam menghadapi sesuatu yang derajat ketidakpastiannya itu sangat tinggi tanpa adanya perhitungan.
Sedangkan game of skill maksudnya adalah bagaimana atau proses seseorang dalam melakukan investor. Dan di sini pelaku bisnisnya senantiasa menghitung-hitung risiko dengan return yang diterimanya. Jika kita melihat perkembangan pasar modal syariah yang masih baru, masih sangat terasa dimungkinkan jika pengaruh cara pandangnya ekonomi konvensional itu masih kental terasa. Namun hal ini tidak seharusnya menjadikan umat dan pelaku pasar muslim bersikap tidak kritis untuk menilai ulang fakta yang ada. Tantangan dan ganjalan yang dihadapi oleh investasi syariah adalah terdapat pada konsep bagi hasil yang tidak pasti atau tidak mampu memberikan patokan tingkat penghasilan yang pasti. Pintar tidaknya dalam pengelolaan dana akan menjadi ukuran sekaligus berdampak pada hasil yang bisa diperoleh investor. Disadari bahwa instrumen investasi syariah masih terbatas, sehingga kemampuan pengelolaan dana dalam mengatur portofolionya juga harus diawasi atau harus piawai. Pembahasan yang ketujuh atau pembahasan terakhir adalah teori tabungan. Apa yang dimaksud dengan tabungan? Tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan. Dari teori tabungan ini terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang tabungan. Dimulai dari Manan pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa dengan tidak adanya bunga, maka tabungan tidak akan dimobilisasi untuk pemberian permodalan. Kemudian disanggah oleh Keynes. Menurut ia, bukan karena itu, tetapi menyatakan bahwa tabungan ini bersifat sukarela. Lebih lanjut lagi, Manan mengatakan bahwa dengan tidak adanya rangsangan bunga, mungkin terdapat lebih banyak tabungan dan investasi yang berakibat lebih banyak pendapatan. Sebagian karena daya tarik sisa laba yang sangat tinggi, sebagian lagi karena kurangnya risiko kerugian. Kemudian menurut Kauf pada tahun 1995 dan Capra pada tahun 2002 menyebutkan bahwa pengeluaran yang berlebihan itu sangat dilarang. Ini penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya empunya itu atau dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Islam atau peruntukan bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptanya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu investasi adalah penanaman modal untuk mengembangkan harta, sedangkan tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan. Dari kedua teori tersebut, dalam Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam berinvestasi juga tidak menutup kemungkinan investor akan mengalami kerugian. Seringkali masyarakat mengalami kerugian dalam berinvestasi karena terlalu berani dalam berspekulasi di pasar modal. Untuk memberikan gambaran berupa pemilihan produk investasi agar terhindar dari risiko yang sangat tinggi, hendaknya ia melakukan investasi terlebih dahulu dengan mempelajari, mengenal, memahami jenis-jenis produk investasi, dan memiliki alasan jelas ketika ingin berinvestasi. Ada satu kutipan untuk teman-teman yang menonton video ini, bahwa jika ekonomi konvensional dapat merubah suatu negara, maka ekonomi rabani dapat merubah suatu peradaban. Salam ekonom rabani. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga video yang saya tayangkan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.